Persebaya Surabaya sepertinya mulai menunjukkan sebuah sikap yang menarik di penghujung bursa transfer musim 2026-2027. Ketika banyak klub masih sibuk mencari pemain baru, Persebaya justru memilih untuk tidak terburu-buru. Bahkan, Bernardo Tavares memberikan sinyal bahwa pemain baru bukanlah sebuah keharusan bagi bajul ijo. Pertanyaannya, apakah Bernardo Tavares benar-benar puas dengan skuad Persebaya saat ini? Atau justru Persebaya sedang menunggu satu pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim? Dan yang paling menarik, seberapa kuat sebenarnya kualitas skuad Persebaya untuk menghadapi Super League 2026-2027? Apakah skuad yang sekarang sudah cukup untuk bersaing di papan atas? Ataukah ada beberapa posisi yang sebenarnya masih membutuhkan tambahan pemain? Nah, pada video kali ini, gue akan membahas semuanya secara mendalam, mulai dari alasan Bernardo Tavares tidak terburu-buru merekrut pemain, kekuatan lini per lininya Persebaya, hingga kualitas pemain lokal dan asing, sampai pertanyaan besar, apakah Persebaya musim 2026-2027 benar-benar sudah siap menjadi penantang serius di papan atas? Jadi jangan skip video ini, karena di bagian akhir gua akan mengajak kalian memberikan penilaian terhadap kualitas skuad Persebaya musim ini. Welcome back to channel Progress Football. Bursa transfer sepak bola seringkali membuat klub berada dalam situasi dilematis. Ketika melihat klub lain mendatangkan pemain baru, muncul tekanan untuk melakukan hal yang sama. Apalagi ketika supporter mulai bertanya, mana pemain baru Persebaya? Kenapa belum tambah pemain lagi? Apakah skuad sekarang sudah cukup untuk mengarungi musim depan? Namun, Bernardo Tavares justru mempunyai pendekatan yang berbeda. Persebaya memang masih memiliki ruang untuk menambah pemain, tetapi Tavares tidak ingin merekrut pemain yang hanya karena masih tersedia slot pemain asing. Dalam pertanyaannya pada Agustus 2026 ini, Tavares menegaskan bahwa Persebaya bisa saja menambah satu pemain asing, tidak menambah sama sekali atau bahkan merekrut pemain lokal. Artinya, keputusan transfer masih terbuka lebar, tetapi prinsipnya sangat jelas. Pemain baru harus memberikan manfaat nyata kepada tim. Bukan sekedar nama besar, bukan sekedar pemain asing, dan bukan sekedar untuk membuat supporter senang. Ini sebenarnya sangat menarik karena dari sini kita bisa melihat bagaimana Tavares membangun Persebaya. Dia tidak ingin membuat skuad besar hanya demi terlihat mewah. Dia ingin setiap pemain memiliki fungsinya di atas lapangan. Dan kalau pemain yang tersedia sekarang dianggap sudah memenuhi kebutuhan taktis tim, mengapa harus membeli pemain baru? Kalau kita melihat komposisi Persebaya musim 2026-2027 ini, sebenarnya Bajul Ijo sudah melakukan perombakan yang cukup besar. Dalam Media Day pada Juli 2026, Persebaya mengumumkan skuad sementara yang terdiri dari pemain lokal dan asing. Salah satu hal menarik adalah datangnya beberapa pemain lokal baru. Ada Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Yusuf Mailana, Diki Kurniawan, dan Ricky Pratama. 5 pemain ini didatangkan bukan sekedar sebagai pelengkap. Menurut Tavares, mereka diharapkan menciptakan kompetisi sehat di dalam skuad ini. Dan jangan lupa, Persebaya juga mendatangkan Ramadan Sananta. Penyerang timnas Indonesia ini menjadi salah satu transfer yang paling menarik perhatian. Tavares bahkan mempunyai harapan besar terhadap Sananta dan meyakini sang striker bisa memberikan dampak besar untuk Persebaya. Jadi sebenarnya Persebaya sudah melakukan investasi yang cukup besar terhadap skuadnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa pemain baru Persebaya, tetapi seberapa maksimal Tavares bisa mengeluarkan kemampuan pemain yang sudah ada. Dan menurut gua, inilah inti dari proyek Persebaya musim ini. Lalu kita mulai dari sektor penjaga gawang. Persebaya masih memiliki nama yang masih sangat familiar bagi bonek mania dan bonita, yaitu Hernando Ari. Penjaga gawang yang sudah mempunyai pengalaman di level klub maupun timnas Indonesia,
keberadaan Hernando memberikan keuntungan besar. Karena dalam sebuah tim yang ingin bersaing di papan atas, penjaga gawang bukan hanya harus bisa melakukan penyelamatan, dia juga harus mampu memberikan rasa aman kepada lini pertahanan. Selain Hernando, Persebaya juga memiliki Reza Arya Pratama dan beberapa opsi lain. Artinya, kedalaman posisi kiper cukup aman ya untuk Persebaya di musim ini, musim depan maksudnya. Kalau kita berbicara kualitas individu, gua akan memberikan nilai 8 dari 10. Tetapi tantangannya adalah konsistensinya. Karena sepanjang musim yang panjang, kiper bisa menjadi pembeda antara mendapatkan 1 poin atau 3 poin. Lalu sekarang setelah tadi pembahasan kiper, kita pembahasan ke lini belakang Persebaya. Dan menurut gua inilah salah satu faktor yang paling menarik dari Persebaya untuk musim depan. Ada Yuran Fernandes, ada Rizko Mitrevski, ada Jefferson, ada Arif Catur, ada Syahrul Lasinari, ada Mikel Tata, dan beberapa pemain lainnya. Nama Yuran Fernandes tentu langsung menarik perhatian. Bek asal Cape Verde ini datang ke Persebaya setelah sebelumnya menjadi bagian penting PSM Makassar. Kehadiran Yuran juga tidak bisa dipisahkan dari hubungan dengan Bernardo Tavares. Sementara itu, Jefferson juga dipertahankan oleh Persebaya, yang mana Tavares sendiri menilai Jefferson sebagai bagian penting dari tim karena kontribusinya di sisi kiri pertahanan Persebaya. Ini menunjukkan bahwa Tavares tidak hanya mencari pemain baru, dia juga mempertahankan pemain yang menurutnya cocok dengan sistem kepelatihannya. Dan itu sangat penting. Karena membangun pertahanan tidak cukup hanya dengan membeli pemain bagus. Mereka harus memahami sistem, harus memahami karakter partnernya, dan harus mempunyai komunikasi yang kuat. Kalau Yuran dan Risto mampu membangun chemistry yang bagus di pusat pertahanan, kemudian Jefferson dan Arif Catur mampu memberikan keseimbangan dari sisi sayap, Persebaya bisa mempunyai lini belakang yang sangat kompetitif. Untuk sektor pertahanan, gua memberikan nilai 8,5 dari 10. Tetapi ada satu catatan penting nih untuk lini pertahanan. Persebaya harus menjaga konsistensi karena kualitas individu aja nggak cukup. Kesalahan kecil di lini belakang bisa menghancurkan seluruh kerja keras selama 90 menit. Lalu sekarang kita masuk ke sektor yang menurut gua akan menjadi penentu utama permainan Persebaya ini, yaitu lini tengah. Di sini ada Francisco Rivera, ada Rahmat Irianto, ada Diogo Ramalho, ada Tony Firmansyah, ada Diki Kurniawan, Ricky Pratama, dan beberapa pemain muda lainnya. Nama Francisco Rivera tentu menjadi salah satu pemain yang menarik. Dia memiliki pengalaman, kemampuan teknis, dan kreativitas, sementara Rahmat Irianto memberikan sesuatu yang berbeda, yaitu dari pengalamannya, kedisiplinannya, dan kemampuan bermain di beberapa posisi. Kemudian ada pemain muda seperti Tony Firmansyah yang bisa menjadi aset penting untuk masa depan. Inilah yang menarik dari skuad Persebaya. Tavares tidak hanya ingin memiliki pemain berpengalaman, dia juga memiliki pemain muda yang bisa berkembang. Dia ingin itu. Dan jika kombinasi tersebut berhasil, Persebaya bisa mempunyai lini tengah yang sangat dinamis. Namun ada satu pertanyaan. Apakah lini tengah ini cukup kuat menghadapi tim-tim yang mempunyai pressing tinggi agresif? Itu akan menjadi ujian besar. Karena Super League bukan hanya soal kemampuan menguasai bola, tetapi juga kemampuan keluar dari tekanan. Untuk lini tengah, gua memberikan nilai 8,5 dari 10. Sekarang kita masuk ke sektor yang paling banyak mendapatkan perhatian Persebaya Surabaya musim ini, yang mana Bonek dan Bonita menyoroti lini serang Persebaya, yaitu lini depan ada Ramadan Sananta, ada Alex Martin, ada Yan Mabela, ada Malik Rizaldi, dan sejumlah pemain muda lainnya. Kedatangan Sananta bisa menjadi salah satu kartu penting Persebaya. Dia memiliki postur, pengalaman, dan kemampuan bermain di level tertinggi internasional. Yang menarik adalah Tavares sudah mengenal Sananta sejak bekerja sama di PSM Makassar. Artinya, Tavares tidak perlu memulai semuanya dari nol. Dia sudah memahami karakter Sananta, dan Sananta juga sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh pelatih, yaitu Tavares.
Ini bisa menjadi keuntungan besar, namun tentu saja Sananta tidak bisa bekerja sendirian. Persebaya membutuhkan winger yang agresif, mereka membutuhkan gelandang yang bisa memberikan umpan vertikal, dan yang paling penting, Sananta harus konsisten mencetak gol. Kalau Sananta bisa menemukan performa terbaiknya, Persebaya bisa memiliki striker yang sangat berbahaya. Untuk lini depan, gua memberikan nilai 8 dari 10. Tetapi sektor ini juga menjadi salah satu tanda tanya besar karena kualitas sebuah tim seringkali ditentukan oleh seberapa produktif lini depannya. Nah, lalu ini bagian yang harus diluruskan. Judul video ini mengatakan Persebaya tidak akan rekrut pemain lagi. Ini gue akan meluruskan dari judul video ini ya. Tetapi berdasarkan pernyataan terbaru Bernardo Tavares, situasinya sebenarnya sedikit berbeda. Tavares belum mengatakan secara mutlak bahwa Persebaya tidak akan membeli pemain baru. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa segala kemungkinan masih terbuka sampai bursa transfer benar-benar ditutup. Itu digarisbawahi. Gue merubah ya, dari judul yang tadi dirubah menjadi yang barusan gue ucap. Namun, Tavares juga menegaskan bahwa Persebaya tidak ingin asal memenuhi kuota pemain asing saat ini. Persebaya memiliki 10 pemain asing dari maksimal 11 pemain yang dapat didaftarkan. Satu slot masih tersedia, tetapi Tavares tidak ingin mengisinya hanya karena slot tersebut ada. Dan menurut gua, ini justru keputusan yang sangat masuk akal. Bayangkan kalau Persebaya membeli satu pemain asing lagi, tetapi pemain tersebut tidak cocok dengan sistem. Akhirnya hanya menjadi pemain cadangan, sementara klub tetap harus membayar kontrak. Bukankah lebih baik uang tersebut digunakan untuk mempertahankan stabilitas skuad? Inilah filosofi yang terlihat dari sang pelatih, yaitu Tavares. Kalau pemain baru tidak benar-benar meningkatkan kualitas tim, lebih baik tidak membeli pemain. Ya benar apa yang diucapkan oleh Tavares itu. Karena membeli pemain baru itu adalah sebuah investasi bagi klub. Sekarang, gue mengajak kalian masuk ke pertanyaan yang paling penting di segmen ini. Apakah skuad ini cukup kuat untuk bersaing di papan atas? Jawaban gua, ya benar, sudah cukup. Tetapi ada kesalahan yang mana cukup kuat bukan berarti otomatis juara. Persebaya memiliki kualitas individu, mempunyai pemain berpengalaman, lalu mempunyai pemain muda, mempunyai beberapa pemain asing berkualitas. Dan yang paling penting, mereka memiliki pelatih yang sudah mulai membangun sistem sesuai keinginannya. Tavares juga sudah memanfaatkan pramusim untuk mengevaluasi seluruh skuad Persebaya. Piala Presiden digunakan sebagai bagian dari proses mematangkan tim dan membangun chemistry antar pemain. Jadi jangan melihat hasil 1 atau 2 pertandingan saja. Karena Tavares sendiri menilai fase pramusim sebagai proses, yang harus dilihat adalah dari Persebaya bagaimana organisasi pertahanan, bagaimana pressingnya, bagaimana transisi pemain di saat pertandingan, bagaimana kreativitas lini tengah, dan yang paling penting, bagaimana Persebaya menghadapi pertandingan ketika mereka berada di bawah tekanan. Lalu, kalau kita rangkum, kelebihan pertama adalah kedalaman skuad. Tavares mempunyai cukup banyak pilihan. Ketika ada pemain cedera atau terkena akumulasi kartu, masih ada alternatif. Kelebihan kedua, ada kombinasi pemain senior dan pemain muda. Persebaya tidak hanya mengandalkan pemain berpengalaman, ada pemain muda yang bisa berkembang. Kelebihan ketiga adalah kualitas pemain asing. Nama-nama seperti Juran Fernandes, Risto Mitrevski, Jefferson, Francisco Rivera, dan pemain asing lainnya membuat komposisi Persebaya terlihat kompetitif. Kelebihan keempat adalah faktor dari pelatih, yaitu faktor Bernardo Tavares. Dia bukan pelatih yang hanya mengandalkan nama pemain. Dia sangat memperhatikan struktur permainan, kondisi fisik, kebutuhan taktis. Bahkan dalam persiapan musim baru, Persebaya melakukan pemeriksaan medis dan pengukuran performa menggunakan pendekatan sport science. Tetapi Persebaya juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, produktivitas gol. Striker harus benar-benar tajam. Ketiga, chemistry. Banyaknya pemain baru berarti membutuhkan waktu untuk membangun koneksi. Dan yang terakhir, tekanan dari bonek dan bonita.
Persebaya bukan klub yang bisa bermain tanpa tekanan. Ketika hasil bagus, ekspektasi langsung naik. Ketika kalah 2 atau 3 pertandingan, tekanan bisa berubah menjadi sangat besar. Sekarang, mari kita berikan penilaian. Gua mengajak kalian semua para bonek dan bonita memberikan penilaian dari skuad Persebaya di setiap posisi. Kita mulai dari kiper, ada 8/10. Lalu pertahanan Persebaya musim ini gue menilai 8,5/10. Lalu lini tengah 8,5/10. Lini depan 8/10. Kedalaman skuad Persebaya musim ini untuk musim depan 8,5/10. Dan untuk keseluruhan skuad gue memberikan nilai 8,3/10. Angka ini menunjukkan bahwa Persebaya memiliki skuad yang cukup kuat bersaing. Kalian bisa menulis di kolom komentar setuju atau enggak dengan skuad Persebaya, penilaian gua terhadap skuad Persebaya musim depan. Kalian bisa nulis di kolom komentar, dan kalian bisa menulis juga nih, menurut kalian nilainya berapa yang pantas untuk skuad Persebaya musim depan ini. Oke. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Persebaya memiliki skuad yang cukup kuat untuk bersaing. Namun sekali lagi, skuad bagus tidak otomatis menjadi juara, karena sepak bola bukan pertandingan di atas kertas. Yang menentukan adalah bagaimana pemain menjalankan sistem, bagaimana mereka bereaksi ketika tertinggal, dan bagaimana mereka bermain menghadapi tim kuat, bagaimana juga mereka mempertahankan konsistensinya selama satu musim. Jadi sekarang kita kembali ke pertanyaan awal aja. Apakah Persebaya benar-benar tidak akan merekrut pemain asing lagi? Untuk saat ini jawabannya Persebaya tidak sedang terburu-buru mencari pemain baru. Bernardo Tavares sudah mempunyai skuad yang menurutnya bisa dikembangkan. Tetapi pintu transfer belum sepenuhnya tertutup. Kalau ada pemain yang benar-benar sesuai kebutuhan Tavares, Persebaya masih bisa bergerak. Namun kalau tidak ada pemain yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas tim, Tavares sepertinya lebih memilih mempertahankan skuad yang ada. Dan menurut gua itulah yang membuat perjalanan Persebaya musim depan menjadi menarik. Bukan tentang berapa banyak pemain yang mereka beli, tetapi tentang seberapa jauh Bernardo Tavares bisa membuat pemain-pemain yang sudah ada berkembang menjadi sebuah tim yang benar-benar solid. Karena kalau Yuran dan lini belakang semakin kompak, Rivera dan Rahmat Irianto mampu mengontrol lini tengah, Sananta menemukan kembali ketajamannya, dan pemain-pemain muda mampu memberikan kejutan, bukan tidak mungkin Persebaya menjadi salah satu tim yang sangat merepotkan di papan atas Super League. Sekarang giliran kalian, bonek dan bonita. Menurut kalian, apakah skuad Persebaya saat ini sudah cukup untuk bersaing menjadi juara, atau Persebaya masih membutuhkan satu pemain tambahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya agar kalian mendapatkan berita-berita tentang Persebaya buat kalian para bonek dan mania. Gua Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.